Om Swastiastu, Ratu. Selamat malam. Ya, Om Swastiastu. Yang izin perkenalkan Ratu Dumun. Ratu walaupun wartawan lebih dikenal dengan Ida Empu Ida Pandita Empu Jaya Prema Ananda ya Ratu ya. Suara yang jelas Ratu? Swastiastu. Tiang yang ingin tanya mungkin sebagai prolog Ratu. Walaupun Ratu sudah di Diksa Ratu, tapi pembaca sering membaca di kolom-kolom khususnya di majalah, di koran Tempo atau di majalah Tempo dengan nama pena sebagai putu setia Ratu. Ini kadang-kadang menimbulkan pertanyaan Ratu. Walaupun tiang akuin Ratu sudah pernah menjelaskan di bukunya Ratu, tapi tidak semua orang pernah membaca buku biografinya Ratu. Ya. Ini menarik, kenapa seorang Sulinggih yang sudah didiksa Ratu, kemudian berganti nama menjadi Ida Pandita Empu Jaya Prema Ananda, tapi masih menggunakan nama pena, nama walakanya Ratu. Apakah ini artinya Ratu masih ada kerinduan terhadap nama walakanya Ratu atau Punapi Ratu? Kalau nama Putu Setia itu hanya berlaku di Tempo saja. Dan itu pun hanya di koran Tempo saja. Kalau di tulisan-tulisan lain memakai nama Empu Jaya Prema. Bahkan di koran Tempo pun sering Putu Setia terus langsung ada strip Empu Jaya Prema. Karena ini semacam merek dagang. Jadi apa ya? Sekarang justru kebalik, Putu Setia itu menjadi nama pena. Nama pena khusus untuk rubrik tertentu yang ada di Tempo. Jadi semacam apa trend lah. Merek dagang. Kalau panggilan lain-lain itu orang Tempo atau orang siapa tuh tetap sudah memakai nama Sulinggih Jaya Prema. Kalau tulisan di tempat lain juga Empu Jaya Prema. Ini hanya khusus untuk koran Tempo dan khusus untuk rubrik itu. Jadi semacam ada trade merek dagangnya. Dan itu atas persetujuan AB. Ya, memang khusus untuk itu. Kalau di koran-koran Bali tidak pernah dipakai nama Putu Setia lagi. Dan memang bahkan orang-orang Tempo sendiri tidak pernah memanggil dengan Putu Setia lagi. Mereka sudah mengerti itu Ratu khusus. Ya. Siap. Jadi itu semacam merek dagang, akhirnya seperti yang Ratu katakan, dan yang terpenting keywordnya adalah sudah ada persetujuan AB ya Ratu ya. Karena persetujuan guru adalah mutlak ya Ratu. Matur semua Ratu ini sebagai prolog. Yang kedua yang ingin bertanya Ratu sebagai pada saat masih walake, Ratu dikenal sebagai salah satu aktivis Hindu, juga cendekiawan Hindu Ratu. Bahkan Ratu juga ikut dalam membentuk Forum Cendekiawan Hindu Indonesia FCHI Ratu ya, yang mungkin memang tidak ada mungkin yang mungkin lebih dikenal walaupun berbeda dengan ICI Ratu. Yang ingin tanya tentang aktivitas Ratu di dalam setiap Mahasabat, yang boleh mungkin boleh tahu Ratu tentang aktivitas Ratu di dalam setiap Mahasabat Ratu, karena yang membaca dari referensi yang terima itu hampir di setiap Mahasabat Ratu ikut turut aktif sebagai baik peserta ataupun bahkan sebagai panitia Ratu. Kalau Mahasabat yang sekarang kan saya tidak ikut. Jadi terakhir itu ya Mahasabat di Surabaya itu 2016. Kalau persiapan sampai sekarang itu sama sekali tidak ikut dan sama sekali tidak tahu dan tidak khusus. Artinya ya tidak mau tahu lah, kalau kecuali ada orang minta pendapat ya baru kita kasih pendapat. Kalau ya semacam karena saya sudah di luar Parisade sejak 2016 di Surabaya. Tapi Ratu pertama kali aktif sebelumnya ya aktif lah. Di tahun berapa Ratu? Yang boleh tahu Ratu? Saya mengikuti Mahasabat itu sejak tahun 1991. Yaitu Mahasabat di Taman Mini. Nah, itu tapi pada saat itu saya betul-betul sebagai wartawan, artinya tidak diundang, tidak ikut dalam kepanitiaan, tidak ngerti apa-apa, tapi karena Mahasabatnya di Taman Mini, saya ikut di Mahasabat itu. Artinya ikut terlibat lah, semacam meliput gitu. Dalam peliputan Ratu. Ya, 91. Nah, setelah 91 itu saya melihat ada suatu banyak kekecewaan dari beberapa tokoh-tokoh. Kecewa lah
artinya terus di dalam kekecewaan itu misalnya mereka ngobrol-ngobrol di luar, ada yang bilang, yuk kita bikin Parisade tandingan, yuk kita bikin gini-gini. Saya bilang, ngapain sih kita ribut-ribut, bikin tandingan, bikin segala macam. Ya kita bikin aja suatu kelompok diskusi tersendiri untuk memikirkan masalah umat. Nah, gara-gara itulah lahir kemudian Forum Cendekiawan Hindu Indonesia. Bukan karena begitu lahirnya memang sangat dicurigai oleh Parisade, dianggap sebagai Parisade tandingan, padahal kita padahal itu forum kecil-kecilan aja. Itu akibat dari Parisade Mahasabha 1991 di Taman Mini gitu. Siap, Ratu. Kemudian 5 tahun kemudian Mahasabha di Solo 1996, saya mulai terlibat aktif, tapi hanya membantu-bantu panitia saja. Dalam bidang apa nih Ratu, kalau boleh tahu? Yang apakah ada Ratu? Nggak ada, cuma ngaur-ngaur aja, bantu-bantu segala macam. Nggak ikut di panitia, nggak ikut apa. Karena kebetulan pada saat itu lagi promosi buku-buku Hindu dan promosi majalah Raditya, ya ikut aja terlibat. Karena saya aktif, jadi bagaimana mengurusi protokol, mengurusi gubernur, mengurusi tata cara, bagaimana menteri waktu itu, menteri pertambangan Pak siapa? Ide Bagus Sujana. Ide Bagus itu. Ya, dia berpidato bagaimana saya menyusun kursi dan segala macam itulah, semacam itu. Jadi ikut aktif tapi tidak dalam kepanitiaan. Dan anehnya saya dikasih fasilitas, misalnya dikasih kamar, dikasih ikutlah dalam itu. Dan kebanyakan saya semacam tujuan saya itu adalah promosi buku-buku Hindu dan memperkenalkan. Pada saat itu kan buku Hindu kan jarang sekali. Ya. Dan kalaupun ada banyak tapi desainnya berantakan, kayak buku tulis kayak apa, sampulnya juga jelek. Nah, saya memperkenalkan desain-desain buku Hindu yang bagus-bagus gitu. Ya. Nah, kemudian orang mulai menggemari ya semacam gitu. Jadi Parisade 96 itu saya aktif datang ke Solo, mengikuti jalannya semua, mengikuti juga pergolakan-pergolakan yang ada, tapi tidak sebagai apa-apa. Dan pada saat ia jadi di pengurus juga tidak terjadi apa-apa. Boleh kemudian berlanjut ke 2001 nih Ratu, karena setelah 96 di Solo, kemudian 2001. Ya, itu menarik. Nah, 2001 itu kan Mahasabhanya di Hotel Radisson, ya, yang sekarang menjadi Stanur Plaza atau apa, ya, yang dikenal sebagai heboh itu. Ya. Nah, pada saat itu sistem Parisade itu siapa yang ikut sebagai peserta yang diundang oleh Parisade itu kebanyakan juga selain pengurus Parisade sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan anggaran dasar, juga dilibatkan ormas. Ya, ormas itu ada banyak. Ya, ada yang ormas berbentuk sampradaya, ada ormas-ormas lain. Dan kebetulan pada saat itu saya punya ormas kecil-kecilan namanya Porhidem, Forum Perhimpunan Umat Hindu untuk Demokrasi. Nah, yang saya bentuk sebelumnya di Jakarta. Nah, oleh Pak Oke Mahendra sebagai salah satu panitia dikasih jatah untuk ikut dalam Mahasabha di Hotel Radisson itu sebagai peserta dengan jatah dengan 3 orang perwakilan Porhidem. Ya. Saya boleh diceritakan ulang dari 3 nih Ratu, karena tadi koneksi begitu Ratu mengatakan Ratu mendapatkan 3. Dari 3 nih Ratu mendapatkan 3 jatah sebagai peserta Ratu. Oh ya. Mahasabha di 2001 Hotel di Radisson. Jadi dia sebagai ketua Porhidem, Ormas Hindu untuk Demokrasi, dapat 3 jatah. Yang sendiri hadir, Made Mustika di Singaraja dan Pak
Agung yang di Denpasar. Nah, kemudian kita bisa terlibat aktif dalam kepengurusan itu. Dan sesuai dengan tradisi Mahasaba yang lihat 2 kali sebelumnya di Taman Mini 91 dan 96 di Solo, saya lihat pemilihan pengurus sering kurang demokratis. Ya, artinya main tunjuk-tunjuk gitu aja, ketua tunjuk ini, apalagi setelah ketua di sekretaris tunjuk-tunjuk. Nah, saya di sana memperkenalkan, saya mencalonkan diri menjadi sekretaris umum setelah ketuanya terpilih Pak Suwanda, wakil jaksa agung. Dia mengajukan diri sebagai calon sekretaris umum. Orang-orang kaget. Loh, kita sudah siap mencalonkan Pak Adi Suripto sebagai sekretaris umum. Saya bilang, kita jangan main tunjuk-tunjuk gini lah. Ayo kita bikin organisasi yang benar. Harus ada pemilihan, apalagi ini jabat-jabat ini. Akhirnya banyak yang mendukung. Artinya banyak mendukung bahwa saya sebagai calon dan tidak mau mundur. Pak Adi itu padahal itu adalah semacam guru saya yang senior saya yang harus saya hormati. Akhirnya saya minta voting. Akhirnya betul-betul voting pemungutan suara. Dan pada saat itu saya kalah. Tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah demokrasi berjalan. Saya pikir. Nah, jadi Pak Adi itu menjadi sekretaris umum. Nah, ketika formatur membentuk pengurus, saya ditawari wakil sekretaris itu apa, saya menolak. Tidak, saya tidak mau menjadi pengurus harian apa-apa. Nah, beberapa bulan kemudian, 2 atau 3 bulan saya lupa, ternyata saya dipujuk untuk membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyiaran Hindu, BPA. Dan saya dipilih menjadi ketua badan itu. Yang izin saya bersedia. Bisa diceritakan tentang 2001 yang seperti Ratu bilang ada demokratis, Ratu. Tapi itu sebetulnya malah membuat suatu hasil dari Mahasaba 2001 nih, Ratu. Kalau tidak salah memunculkan perpecahan ya antara Parisade. Akhirnya muncul 2 Parisade, Campuan dan Besakih, Ratu. Ya tentu saja mereka-mereka yang tidak puas, mereka membentuk Parisade ya mungkin dalam tanda kutip Parisade yang lain. Boleh yang tahu Ratu apa yang membuat mereka tidak puas pada saat Parisade Radisson 2001, Ratu? Ketidakpuasan itu selalu pada kenapa pandita-pandita yang diundang kepada Mahasaba itu adalah orangnya itu-itu saja dan tidak mewakili, kesannya tidak mewakili seluruh pandita yang ada di Indonesia. Itu masalahnya. Jadi dan itu masalahnya, kenapa masalah seperti itu? Karena anggaran dasarnya memang seperti itu. Anggaran dasar Parisade itu sejak lama itu sudah bentuknya sudah seperti organisasi massa, seperti ormas. Jadi itu siapapun yang datang ke Mahasaba itu harus mewakili kepengurusan di Parisade. Misalnya Parisade Mahasaba, Parisade daerah, Parisade provinsi berapa jatahnya, Parisade kabupaten berapa jatahnya. Biasanya jatah-jatah di Parisade kabupaten itu adalah ketua, sekretaris, dan salah satu pandita. Pandita itu biasanya yang menjabat sebagai upapatni di kabupaten. Jadi karena sistemnya seperti itu, ya otomatis yang ikut Mahasaba itu ya orangnya ya itu saja. Jadi orang yang merasa di luar dari itu, banyak pandita yang merasa tidak tergabung dalam Parisade di daerah dan di kabupaten, mereka kecewa karena tidak diundang, apalagi tidak memimpin organisasi. Nah, sementara kelompok Sampradaya pada saat itu mereka punya ormas. Ada ormas ya Hare Krishna, ISKCON atau apa, ada ormas Sai Baba, ada ormas banyak lagi lah, ada apa tuh, bukan cuma 2 itu aja, saya sudah lupa. Dan mereka sebagai pimpinan ormas ya diundang itu. Dan ketika mereka berkumpul dalam suara ya itu.
Di Sabah Pandita itu kan selalu istilahnya siapa yang duduk dalam Sabah Pandita itu artinya mewakili semua unsur-unsur yang ada. Ya, Ratu. Dari Bali siapa, dari Jawa siapa, dari Lampung siapa, dari Kaharingan siapa, kemudian dari kelompok sampradaya ini siapa, dari kelompok sampradaya itu siapa. Nah itu untuk istilahnya tuh apa? Untuk suatu kerukunan untuk menghimpun semua pandita yang ada gitu. Kalau yang boleh bertanya, problemnya adalah di anggaran dasar. Dan itu menurut Ratu di anggaran dasar bukan pada saat di rule-nya yang disusun oleh SC ya, Steering Committee Ratunya. Dalam hal Niki Ratu, kalau yang boleh bertanya. Karena yang masyarakat awam kayak Nika, apakah Nika memang untuk siapa yang sebagai peserta dan sebagai peninjau itu disusun dalam anggaran dasar, bukan di awal ditetapkan dalam aturan masa abad yang disusun oleh Steering Committee, Ratu, kalau yang boleh tahu, Ratu. Ya, tentu berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Karena dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu jelas-jelas disebutkan peserta mahasabah adalah ini gitu. Ini nah, kalau kita ingin misalnya demokratis sekali, ya anggaran dasarnya yang diganti. Misal sistem pemilihan. Nah itu yang saya sebutkan kenapa sejak saya mengikuti setelah menjadi panitia 2000 mahasabah di Sanur, setelah saya menjadi panitia saya melihat loh ini kok panitianya yang hadir cuma ini saja. Ya karena memang itu yang ada dalam ketentuan organisasi. Dan kemudian rapat sabah panitia orangnya ya itu juga. Ketika terjadi pemilihan orangnya ya itu juga gitu. Bisa yang katakan bahwa jadi tidak muncul regenerasi Ratu mungkin. Karena itu saja mungkin enggak. Sehingga sebetulnya yang lebih mungkin lebih bahasa yang lebih pas. Akhirnya ada yang menganggap bahwa dalam masabah akhirnya hanya karena itu saja akhirnya dikuasai oleh suatu klan tertentu, Ratu. Apakah bisa yang terjemahkan sebagai itu saja, Ratu? Bagaimana? Hanya ya, orangnya memang itu saja. Iya, Ratu. Karena memang itu saja yang, apalagi mahasiswa yang terakhir itu contohnya yang terakhir yang di Surabaya. Iya, Ratu. Kan yang ikut mahasiswa kan juga tetap sesuai dengan anggaran dasar orangnya ya yang siapa yang duduk di Sabah Waleke, pengurus Sabah Waleke sebelumnya. Dan kemudian siapa yang dikirim oleh daerah. Ya orangnya itu saja. Ada beberapa kelompok pada waktu itu di Surabaya itu ada sekitar 30-an pandita yang di luar itu mau mencoba masuk dan sudah diundang, ya sudah pergi ke Surabaya dengan mencatat 2 bus kalau tidak salah. Sampai di Surabaya ya tidak bisa masuk. Iya, Ratu. Dan ini seringkali tapi di masyarakat umum, di grassroots seperti itu yang akhirnya, kenapa akhirnya masabah pesertanya itu saja, Ratu? Yeah. Karena anggaran dasarnya begitu. Yeah. Apalagi setelah resmi pada saat itu dalam anggaran dasarnya pasal 2 itu disebut sebagai organisasi masyarakat. Yeah, Ratu. Organisasi masyarakat itu kan ada pengurus harian di pusat, ada pengurus harian di daerah, ada pengurus harian di kabupaten kayak partai lah. Dan organisasi masyarakat itu sesungguhnya punya anggota gitu. Ya kalau di luar itu. Nah karena saya tidak sepaham dengan anggaran dasar itu yang diresmikan sebagai ormas itu ya saya keluar. Iya, Ratu. Ya, Ratu. Yang izin ke tahun 2006. Apakah tahun 2006 Ratu juga sebagai peserta, Ratu? Di tahun 2006 untuk masabah 2006, Ratu? 2006, Ratu. Sebentar. 2006 ya 2006 tuh di masabah di Taman Mini Jakarta. Ya, saya waktu itu belum pandita, saya walake. Dan saya sudah menjadi peserta. Karena apa? Karena saya kan ketua Badan Penyiaran Hindu. Jadi sebagai ketua badan saya diundang. Ya, Ratu. Sebagai peserta pada 2006 di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, pada saat itu saya terpilih sebagai anggota Sabah
Walake. Ya, Ratu. Nah, ketika terpilih di Taman Mini, kemudian beberapa minggu kemudian Sabah Walakenya rapat di Bali untuk menentukan siapa ketua dan siapa wakilnya. Ya, Ratu. Kemudian dipilih Pak Ketut Gane sebagai ketua, saya Ya, wakil ketua Sabah Walake. Ya, Ratu. Pada hasil Mahasabah 2006. Nah, saya masih Walake. Di dalam menariknya di 2006, Ratu, karena Ratu tadi menyinggung tentang ADART, Nika Ratu, yang berhak hadir dalam ADART tahun 2006, mohon dikoreksi jika yang salah, yang berhak hadir dalam pemilihan Sabah Pandita adalah peserta dan peninjau, Nika Ratu. Dan kemudian untuk hak untuk dipilih adalah Niki sebagai peninjau adalah pandita yang bukan anggota Sabah Pandita. Jadi seperti Ratu bilang bahwa jadi pesertanya sudah mulai dari tahun 2006. Itu sudah mulai lebih beragam, Ratu. Karena ada status peninjau, yaitu pandita yang bukan anggota Sabah Pandita, Ratu. 2006. 2006. Nah, saya kebetulan tidak tahu dan tidak terlibat. Ya, Ratu. Apalagi pada waktu itu belum menjadi pandita, jadi saya belum banyak mengenal pandita yang ada, jadi ya mungkin saja, tapi saya tidak tahu masalah itu. Siapa yang terpilih dan bagaimana pemilihan Sabah Pandita pada saat 2006 itu nggak ngerti saya. Ya, Ratu. Karena tiba-tiba ya, Raris, Ratu. Raris, saya mirang, Ratu. Karena punapi, Ratu. Silakan. Halo, Ratu. Kenapa? Raris, Ratu. Silakan, Ratu Dumunan. Enggak, ya Mahasabah 2006 di Taman Mini itu, saya hanya terlibat pada masalah-masalah di sidang Walake saja. Di Pandita sama sekali tidak ngerti. Pada waktu itu juga calon-calon ketua umum juga banyak yang terjadi perbedaan pendapat segala macam dari beberapa tokoh, dan saya salah satu orang yang ingin ngajak teman-teman yang lain bagaimana kita cari tokoh yang baru aja, tokoh yang aneh aja. Maka kepilih waktu itu Dr. Erate yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam urusan Mahasabah. Ya, dipajak beliau. Nah, dan saya mungkin karena dianggap sedikit punya jasa menggulkan dia bersama teman-teman lain, saya dimasukkan kepada di Sabah Walake dan akhirnya menjadi wakil ketua. Ya, Ratu. Sabah Walake 2006. Urusan pendeta itu saya tidak tahu. Jadi termasuk apakah kalau benar misalnya ada pandita sebagai peninjau bisa terpilih dan bisa memberi hak suara, itu bagus sekali. Karena ini yang hendak diangkat, Ratu, yang hendak menyanakan status Suwargi Ratu Pranda Made Gunung, Ratu. Beliau bukan sebagai Sabah Pandita pada saat itu, tapi beliau sebagai peninjau. Ya, Nika, Ratu. Apakah Ratu kuning informasi tentang Nika? Ya, itu salah satu yang saya dapatkan dari referensi yang saya dapatkan adalah pada saat 2006 itu hendak dilakukan rekonsiliasi, Ratu, antara Parisada Besakih dan Campuan, Ratu. Pada saat nikah. Wah, saya nggak ngikutin. Siap. Apa pada saat itu Pandita Gunung hadir? Saya nggak ngerti juga. Hadir sebagai peninjau, Ratu, pada saat nikah. Oh, hadir sebagai peninjau. Saya tidak tahu karena yang saya tahu ya waktu itu ya Pandita Puniat Maja, karena beliau sudah duduk di kursi roda dan saya dekat sebelumnya. Ya, saya perhatikan, saya belum kenal dengan pandita-pandita yang lain 2006 itu. Siap, Ratu. Terus pada saat itu saya tidak tahu apa Pandita Gunung menjadi pengurus ikut di Sabah Pandita. Beliau, saya kira enggak ya. Beliau tidak. Beliau tapi sebagai peninjau, tapi itu maksud yang untuk kalau sebagai salah satu pintu masuk yang ke pertanyaan Ratu, bahwa kemudian untuk mungkin bisa dibilang mungkin orang-orang ingin agar anggotanya nikah tidak itu saja, Ratu. Jadi peninjau itu juga bisa dipilih. Ya, kalau memang Pandita Gunung pada saat itu masuk sebagai peninjau dan mereka terlibat dalam pemilihan, ya mungkin kalah suara atau apa. Saya nggak ngerti. Ya, nggak terlibat dalam urusan itu. Karena nikah yang infokan, sebentar, koneksi tiang internetnya.
koneksi internetnya. Sampun dengar Ratu tadi koneksi internet yang sempat. Karena pada saat Nike ternyata ADART dihapus Ratu, diubah di menjelang masa apa Nike steering komite bahwa peninjau tidak punya hak dipilih Ratu. Jadi hanya hadir mantan, itu yang kemudian menimbulkan kekecewaan Ratu, dan rekonsiliasinya Nike gagal Ratu. Nike yang dari arsip yang terima Ratu. Peninjau tidak punya hak pilih. Hak dipilih Ratu. Hak dipilih. Iya Ratu. Nah, saya kurang tahu. Tapi yang apa peninjau punya hak suara? Tidak tahu juga. Tiang Niki dari arsip Tiang sebentar Ratu. Tidak memilih hak untuk memilih, tapi berhak dipilih Ratu. Niki yang dari arsip yang Tiang punya Ratu. Iya. Ya, ini makanya Tiang mengatakan ke Ratu, mungkin Ratu tahu karena Ratu istilahnya kenyang asam garam ternyata dari tahun 91 yang jujur Tiang sendiri tidak punya arsipnya dari masa 2001 Ratu. 2006 itu saya tidak terlibat dalam Sabda Pandita dan tidak, ya karena memang belum Pandita. Pandita itu kan rapat-rapatnya tersendiri dan mereka agak steril rapatnya. Sementara Walaka agak lebih bebas, orang bisa keluar masuk dan bisa ngintip-ngintip gitu. Nah, saya di perdebatan di Walaka. Iya, Ratu. Bagaimana memilih pengurus baru, bagaimana bikin trik-trik, akhirnya Dr. Erate yang orang di luar tidak pernah ikut-ikutan sebelumnya, tiba-tiba kita pilih menjadi ketua. Jadi yang boleh Tiang tanya, Ratu lebih fokus. Kenapa Ratu memilih beliau, Pak Erate, seseorang yang bisa dikatakan awam nih ke Ratu? Beliau kan bisa dibilang seorang yang pajak Ratu, seorang di bidang keuangan. Apa alasan Ratu pada saat itu? Kenapa Ratu memilih beliau? Karena sebagai jalan tengah. Karena calon-calon yang lain kan semacam ada perkubuan gitu loh. Bisa disebutkan Ratu Napi. Dan biasanya di Parisade itu perkubuan kan ada calon dari pensiunan TNI atau polisi, kemudian ada yang dari kelas pejabat. Nah, itu kalau saling ada kubu-kubu gitu kan, kok rasanya tidak enak lah, masa Parisade selalu dipimpin oleh pensiunan seperti ini. Nah, kita coba memilih orang baru, orang intelektual, orang profesional untuk menjadi pengurus. Dan ternyata berhasil ini sistem semacam coba-coba aja. Dan kemudian memang bisa diterima. Iya, Ratu. Kemudian Pak Erate setelah menjadi ketua PHDI, karir beliau melesat, Ratu. Kemudian beliau sempat menjadi eselon 1. Kalau tidak salah, sempat menjadi dirjen Ratunya di dalam jajaran Menteri Departemen Keuangan Ratu. Pada saat beliau menjadi Nika. Dan kemudian beliau sangat sibuk sehingga banyak suara-suara yang mempertanyakan kapasitas beliau sebagai ketua PHDI Ratu, karena ada yang mengatakan bahwa beliau karena saking sibuknya di keuangan itu tidak sempat mengurus PHDI lagi Ratu. Menapi pendapat Ratu tentang Nike Ratu. Apakah Nike benar atau tidak? Ini kan kita berbicara tentang sejarah Ratu. Ya itu masalah orangnya ya. Siapa yang tepat meskipun dia seorang pejabat, tapi kalau dia bisa menyisihkan waktu, saya kira kan juga bagus, tergantung orangnya lah. Dibandingkan para pensiunan, kalau mereka justru tidak punya waktu, juga berantakan kan. Ya, Ratu. Jadi saya kira pejabat atau tidak itu ya tidak masalah. Ya, bagaimana mereka bikin organisasi yang menjalankan organisasi yang bagus. Ya, saya kira Pak Erate juga tidak begitu buruk-buruk amat lah. Ya, Ratu. Ini pertanyaan ini sempat yang tanyakan ke redaktur senior Media Hindu, Ratu. Kenapa jabatan ketua PHDI itu banyak yang menginginkan, Ratu? Maksudnya, secara kita tahu PHDI ini kan tidak punya finansial yang mencukupi, Ratu. Tapi banyak seperti Ratu bilang, akhirnya ada pensiunan yang menginginkan sebagai ketua PHDI. Mungkin berbeda dengan di MUI kan, Ratu. Seorang ketua MUI bisa menjadi wapres kemudian, Ratu. Apa menurut Ratu yang seksinya sebagai ketua PHDI sehingga banyak yang menginginkan, Ratu? Menurut pendapat Ratu.